Sampai kata kakak ipar saya, lu udah dibaptis dong Pi, dia bilang gitu kan, kalau orang Kristen mah dibaptis, dia bilang. Saya bilang iya bang, saya udah dibaptis. Terus kata mama saya, dia bilang, udah sekarang mah, mulai sekarang, mulai detik ini jangan panggil mama, keluar sekarang juga dari rumah, kata mama saya begitu. Saya nangis, saya diem, saya nggak mau ngomong. Saya juga nggak tahu waktu itu, saya nggak bisa ngomong, saya cuma nangis. Ya yang ditanya saya jawab, yang saya nggak ngerti saya nggak ngomong, saya diem aja. Nah waktu itu Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Manusia di channel GBI Kemandau Jakarta. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kembali saya menayangkan kesaksian seorang wanita muslim. Beliau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan konsekuensinya memang sangat mengejutkan. Nah, saya tidak perlu panjang lebar, mari dengan seksama kita dengarkan kesaksian beliau, dan jangan lupa berikan tanggapan Anda sebagai berikut. Nama saya Nur Alfilail, saya asli Betawi, mama papa Betawi. Saya tinggal di daerah Tangerang. Saya punya 5 saudara, itu perempuan semua. Di antara 5 saudara ini cuma saya yang paling bandel. Kalau orang Betawi bilang mah bader gitu kan. Saya anak nomor 2. Terus saya menikah usia muda, menikah dengan seorang budak, punya anak 2 perempuan. Awalnya pernikahan saya tidak pernah disetujuin sama orang tua, tapi berjalannya waktu akhirnya orang tua saya setuju. Saya keluar dari rumah tinggal sama suami. Awal pernikahan biasa-biasa aja, tapi lama-lama biasa, namanya rumah tangga pasti ada cekcok. Nah waktu itu agama saya masih agama seberang. Kalau suami saya Chinese, agamanya Buddha, cuma Buddhanya Buddha KTP. Nah waktu itu menikah sama saya, dia ikut kejawen, saya juga ikut kejawen. Pertama suami saya dulu yang ikut kejawen, terus tahun saya menikah 2004, 2007 saya ikut kejawen. Nah saya ikut kejawen itu tidak merubah sifat saya. Jujur saya orangnya keras, almarhum suami saya juga keras. Jadi setiap kali ada cekcok nggak pernah ada jalan damai gitu. Jadi sekalipun kita baikan, nggak lama begitu lagi. Seminggu itu bisa 1 kali cekcok sama almarhum suami saya. Sampai setiap kali saya ribut, pelampiasan saya itu minum obat tuh kadang-kadang saya minum obat tidur sekali minum 4, atau minum obat bodrek atau segala macam saya minum sebanyak-banyaknya. Itu yang membuat saya tenang. Enggak cuma hanya itu, kadang-kadang saya suka pergelangan tangan saya suka saya silet-silet, karena buat saya lebih baik sakit di badan saya daripada hati saya yang sakit gitu. Sampai saya juga dulu pernah mau keluar dari rumah, cuman waktu itu suami saya masih tahan, sampai akhirnya tahun 2019 suami saya meninggal karena ada penyakit batu empedu, 9 hari di rumah sakit. 2019 Desember tanggal 2 meninggal. Saya pulang ke rumah orang tua saya sama anak-anak saya punya anak 2 cowok dua-duanya. Yang satu sekarang udah umur 17 tahun, satu lagi umur sekarang udah 4 tahun. Saya pulang ke rumah orang tua saya, ya orang tua saya kasih wejangan, kata mama saya, mulai sekarang jangan cari suami yang beda agama sama kita gitu kan. Nah waktu itu usia suami saya tahun 65 berarti waktu dia meninggal aja 2019, 54 tahun. Memang bedanya jauh banget, 20 lebih. Nah di situ saya berdoa,
Saya bilang sama sama Allah, saya bilang saya nggak mau punya nanti punya calon suami yang usianya jauh lebih tua dari saya. Terus saya juga nggak mau punya suami yang beda agama. Saya nggak mau nyakitin hati kedua orang tua saya yang kedua kali. Saya nggak mau itu. Eh, tapi Tuhan punya rencana di bulan Juni saya dikenalin sama cowok. Nah, anehnya itu yang kenalin saya mantan istrinya almarhum suami saya. Jadi nggak taunya yang mantan istri almarhum suami saya ini temenan sama si cowok ini gitu kan. Saya kenalan, ngobrol sedikit banyaknya gitu kan tentang masa lalu saya, masa lalu dia gitu kan, kita ngobrol. Akhirnya kayaknya kok saya merasa cocok gitu kan. Saya merasa nyaman, saya merasa tenang, saya merasa saya itu dihargain gitu. Enggak yang sebelumnya, beda jauh banget. Saya bilang akhirnya kita menjalin hubungan. Nah, waktu itu pernah dia mau ke rumah saya bilang jangan sekarang. Nah, terus dia nanya kenapa, saya kasih tahu dong, mama saya ini ustazah, saya sebenarnya nggak boleh pacaran sama beda agama gitu kan. Saya ceritain semuanya. Akhirnya udah kita hubungan diem-diem tanpa orang tua saya tahu. Nah, waktu itu saya pernah ngomong saya punya lagi deket sama orang, tapi orang ini beda agama. Langsung mama saya bilang putusin sekarang juga, kalau nggak mau putusin apa mama bakalan kayak dulu lagi gitu kan. Akhirnya saya nggak ngomong iya, nggak ngomong enggak, saya diem. Saya cuma berdoa, saya bilang ya Tuhan, kalau memang ini jodoh saya, tolong dipermudahkan gitu kan. Tolong luluhkan hati mama saya gitu kan. Nah, udah lama tuh saya nggak ngomongin masalah teman dekat saya. Terus di bulan Oktober atau September itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba hati saya nih tergerak, kayaknya mau ke gereja nih gitu kan. Saya telepon, saya bilang, saya boleh nggak gitu ke gereja? Oh boleh aja gitu. Nah, saya ajak saudara saya, kebetulan dia iparnya almarhum suami saya, kebetulan suaminya juga meninggal, adiknya almarhum suami saya meninggal nggak sampai setahun meninggal. Saya ke gereja bareng, biasa aja, cuman pas datang duduk, ya saya bingung karena belum pernah seumur hidup saya belum pernah masuk ke gereja. Saya bingung, orang pada nyanyi gitu kan, pada nyanyi terus pada tepuk tangan. Saya dalam hati cuma begini, ini kira-kira Tuhan orang Kristen terima gua nggak ya, bahasa saya gitu kan, terima saya nggak? Ya karena kan saya dari agama seberang gitu kan. Udah saya cuman udah saya pulang, orang tua nggak tahu kalau saya ke gereja. Saya masih sembunyi-sembunyi, masih ngumpet-ngumpet kayak alasannya pergi kemana-kemana gitu kan. Terus minggu kedua lagi saya merasa damai, merasa apa ya, ada sukacita. Pokoknya saya nggak bisa ngomong dengan kata-kata yang saya rasain adem gitu. Saya nggak pernah ngerasain seperti ini gitu. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya nangis, saya minta ampun. Terus saya flashback lagi ke belakang, kehidupan saya tuh dulu begini-begini, saya minta ampun. Saya bilang ya Allah, saya minta ampun gitu kan, saya udah nyakitin orang tua saya waktu saya masih remaja. Saya bilang saya nggak mau nyakitin yang kedua kalinya lagi, saya bilang gitu kan. Udah selesai, saya pulang. Terus saya nggak tahu pulang gereja, saya rebahan di rumah, saya nggak tidur, cuman mata merem, nggak ada sampai 5 menit, tiba-tiba saya ngelihat, mata saya masih merem tapi saya masih sadar, saya ngelihat ada sungai nggak begitu besar. Terus di pinggir-pinggiran sungai itu ada rumput hijau kira-kira setengah meter gitu. Nah, di pinggirannya lagi ada pohon besar. Kalau dilihat sih lumayan cukup adem ya kalau duduk di situ. Tapi saya lihat ada laki-laki pakai baju putih, nggak putih, kalau kayak agak ke krem-kreman lah gitu. Dia bangun, terus tiba-tiba di atas punggungnya itu keluar antara asap apa cahaya gitu ya. Dia bangun gitu, rambutnya pendek, agak sebahu udah gitu. Saya bangun langsung.
dalam hati saya itu apa yang saya lihat ya gitu kan. Udah pas saya telepon sama cowok saya gitu kan, ya udah makin lama makin hari kok kayaknya saya kangen gitu, kayaknya kalau perlu setiap hari gitu saya ke gereja, saya kangen, saya rindu, soalnya tuh kayak kepengen ketemu pacar yang udah lama nggak ketemu udah gitu. Pokoknya saya nggak mau sampai hari Minggu absen ke gereja, saya nggak mau. Terus, pokoknya cara apapun biar bagaimanapun saya harus ke gereja setiap hari Minggu, saya maunya ke gereja, saya nggak pernah absen. Nah waktu itu anak saya sakit lagi hari Jumatnya sakit, saya nggak tahu sakit apa, di mulutnya ini putih-putih, di lidah, di bibir, sampai di langit-langit, nggak bisa ngomong, minum air pun susah. Saya bilang begini, saya bilang, Tuhan kenapa sih anak saya gitu kan, saya hari Minggu saya mau ke gereja, kalau anak saya sakit saya nggak mungkin ninggalin anak saya gitu kan. Saya udah kasih obat tapi nggak ada hasil, dia nggak mau ngomong karena mulutnya sakit kan yang kecil. Terus saya berdoa sama Tuhan gitu, akhirnya pas Minggu pagi anak saya bisa ngomong, puji Tuhan anak saya bisa ngomong. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ngomong mama segala macam, dia minum susu mau, langsung saya buru-buru mandi, saya titipin anak saya ke mama saya bilang saya mau pergi gitu. Udah saya datang ke gereja, sebelumnya saya sholat, saya berdoa sama Allah, saya nggak pernah nangis, tapi kenapa kalau ke gereja saya selalu nangis gitu. Nah ini saya nangis, nah makin lama saya ngerti, saya diajak ke rumah Bapak Gembala yang tempat saya ke gereja, tempat saya ibadah. Nah saya dikasih Alkitab. Nah waktu itu saya cerita gini sama Bapak Gembala gitu kan, cerita yang sebenarnya gitu, kenapa saya mau ke gereja. Nah waktu itu Bapak Gembala saya ngasih saya ayat Yohanes 15 ayat 16, firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya dikasih Alkitab, oke, saya pulang, saya masukin tas saya masukin Alkitab ke tas, saya taruh di kamar. Setiap malam saya selalu baca. Terus pagi saya umpetin di lemari di bawah baju-baju gitu kan, karena saya nggak mau mama saya ngeliat. Nah waktu saya belum lama pegang Alkitab itu, baru berapa hari saya keluar kamar pagi-pagi. Biasa mama saya kan nyuruh sholat, ya udah saya sholat, tapi saya nggak baca, saya berdoa di kamar, karena kan kamar selalu saya kunci, saya nggak mau ada orang lain masuk gitu, apalagi mama papa saya. Saya lupa waktu itu pagi saya taruh di sebelah bantal saya tidur. Mama saya ke kamar, saya nggak tahu, saya lupa dia ngambil apa. Saya kaget, tiba-tiba mama saya bawa Alkitab. Kata mama saya begini, ini punya siapa? Kata mama saya gitu. Saya diem. Ngapain baca-baca beginian? Nggak ada gunanya, mendingan baca Al-Quran. Kata mama saya begitu. Saya diem. Saya jantung saya debar kencang karena saking takutnya gitu kan. Udah selesai. Terus malamnya, besokannya mama saya pergi, papa saya pergi, nggak ada orang. Saya cari itu di kamar sholatnya mama saya, di kamar mama saya, di kamar adik saya, semua saya cari, itu nggak ada. Saya setiap kali mereka pergi, saya cari, itu nggak ada. Saya nggak tahu kemana. Saya berdoa sama Tuhan, kemana Alkitab ini, tapi nggak ada jawaban. Ya udahlah gitu kan. Akhirnya saya download tuh di handphone, download Alkitab. Kalau di handphone nggak mungkin kan, mama saya buka-buka handphone. Terus handphone juga kan saya kasih PIN biar anak saya juga nggak bisa buka. Terus saya bilang sama teman dekat saya, biasanya kan kalau orang Kristen dibaptis, kalau saya begitu kan. Oh ya udah, saya ngadep lagi ke Bapak Gembala, saya minta dibaptis. Cowok saya juga memang belum dibaptis gitu. Akhirnya kami berdua dibaptis, ada berapa orang, 3 bulan kita bimbingan. Tanggal 28 Maret saya dibaptis 2021. Nah bulan Juni 2022 bulan Juni tanggal 3 Agustus saya bertekad mau ngomong sama mama saya nggak bisa begini terus. Setiap kali saya ke gereja, saya nangis karena saya juga
nggak tahu mesti gimana gitu. Di satu orang tua saya eh, pasti kecewa, tapi di satu sisi juga saya nggak mau menutupi apa yang menjadi keyakinan saya, karena selama ini nggak ada damai tentang sejahtera di dalam hidup saya gitu. Jadi saya putuskan ya udah saya mau puasa, saya puasa selama seminggu, puasa seminggu, saya ngadep lagi ke Bapak Gembala, Om tolong doain saya, malam ini saya mau ngomong sama orang tua saya eh, tentang keyakinan saya yang sekarang. Saya datang pulang jam 6:30, saya di kamar, saya berdoa sama Tuhan Yesus, kalau memang ini kehendaknya Tuhan, lindungi saya, eh, berikan saya hati yang damai untuk menghadapi orang tua saya. Nah, saya ngadep ke orang tua saya, ada papa, ada mama, anak saya yang gede, mama saya lagi nonton TV. Saya ngomong, Ma, ayah mau ngomong, kan kalau saya bahasanya di rumah ayah mau ngomong apaan, kata mama saya gitu kan. Ma, ayah sudah pindah keyakinan, saya bilang begitu. Terus mama saya bilang, kalau ngomong yang bener sih, kata mama saya gitu. Iya Ma, ayah ngomong bener, ayah sadar. Pasti gara-gara cowok, kata mama saya begitu. Enggak Ma, enggak ada orang yang nyuruh ayah pindah agama. Ini kemauan ayah sendiri, ini dari hati ayah yang paling dalam, ayah pindah agama Ma. Terus kata mama saya, langsung dia bilang, katanya, astagfirullahaladzim, Masya Allah Pi, mama tuh, muka mama rasanya kayak ditimpah pakai tai, kata mama saya gitu, maaf ya, mama saya gitu, kayak ditimpah pakai kotoran. Emangnya udah bosen di sini, kata mama saya begitu. Enggak Ma, ya ayah minta mama terima ayah yang sekarang. Enggak bisa, dia bilang gitu kan. Terus dipanggil papa saya, Pak, si Alvin tuh, masa kata dia pindah agama, kata mama saya begitu. Terus papa saya bilang, Pi, namanya agama semua sama, kata papa saya gitu. Tergantung kita diterima apa enggaknya. Papa saya cuma bilang begitu. Papa saya nggak banyak ngomong waktu itu, cuma mama saya aja. Akhirnya mama saya telepon, kan adik ipar saya Ustadz, itu anak yang nomor 3, suaminya Ustadz kan, ditelepon suruh datang sama kakak saya, terus suaminya datang, saya di sidang, sampai kata Ustadz tuh, dia bilang, emangnya enak ya kalau jadi orang Kristen, dia bilang begitu kan. Enak sih ya, banyak duit, hidup enak, senang gitu kan. Terus saya bilang begini, namanya kan Tani, AA pindah agama tuh bukan karena itu, ini udah keputusan AA, udah keyakinan AA, bukan karena harta, bukan karena laki-laki, saya bilang begitu kan. Iya, AA tuh udah senang kan, udah ngomong kayak begini. Saya nggak senang Tani, saya cuma lega, saya udah ngomong apa adanya, saya nggak mau jadi orang munafik, saya pakai hijab, tapi hati saya nggak bisa menerima, saya bilang begitu kan. Mama saya memang berkali-kali suruh saya pakai hijab, tapi saya nggak mau, karena memang saya nggak bisa, nggak ada apa ya, nggak ada niat buat berhijab dari dulu. Saya nggak pernah, saya nggak mau. Kalau sekolah iya, tapi kalau di luar saya nggak mau, pakai hijab. Terus sampai kata kakak ipar saya, lu udah dibaptis dong Bi, dia bilang gitu kan, kalau orang Kristen dibaptis, dia bilang. Saya bilang iya bang, saya udah dibaptis. Terus kata mama saya, dia bilang, udah sekarang mah, mulai detik ini jangan panggil mama, keluar sekarang juga dari rumah, kata mama saya begitu. Saya nangis, saya diem, saya nggak mau ngomong. Saya juga nggak tahu waktu itu, saya nggak bisa ngomong, saya cuma nangis. Ya yang ditanya saya jawab, yang saya nggak ngerti saya nggak ngomong, saya diem aja. Nah waktu itu cuma papa saya yang nggak banyak bicara. Nah itu Ustadz ngoceh terus tuh, dia kasih ayat begini. Saya diam aja, saya nangis, mama saya nangis, kakak saya cuma diam, dia nggak berani ngomong apa-apa gitu kan. Nah udah selesai kira-kira setengah jam tuh, saya di sidang. Akhirnya saya nggak tahan, bukannya apa, karena hati saya sakit. Kesatu saya dibilang katanya ikut Yesus tuh karena mau senang, karena mau happy, mau enak gitu kan, karena harta. Di satu sisi juga saya nggak mau melihat orang tua saya sakit, melihat orang tua saya nangis.
Akhirnya saya masuk ke kamar, saya berdoa, saya berdoa, saya nangis nggak berhenti berhenti. Terus saya merasa pas saya lagi nangis itu seolah-olah tuh ada yang meluk saya. Saya nggak tahu ada yang meluk saya, sampai dia bilang, tenang, aku akan menjaga kamu. Dia bilang gitu kan. Saya nangis sampai kejer. Udah saya selesai doa, saya kemas barang-barang saya. Saya bilang, lebih baik saya keluar dari rumah daripada saya harus seperti ini. Anak saya masuk yang gede. Dia bilang, "Ma, saya ini mau ikut mama aja." Saya bilang, "Nggak usah, Sen. Saya ini ikut Nyai aja. Biarin mama sama Regan keluar dari rumah." Saya bilang gitu kan. Saya bilang, nanti kalau mama udah dapat tempat tinggal yang gede, mama nggak tahu mau tinggal di mana, baru mama panggil saya ini. Udah saya keluar jam 4 subuh, saya keluar naik Grab. Akhirnya pas paginya saya dicariin kosan sama cowok saya tinggal berdua sama anak saya yang kecil. Nah itu semua keluarga, waktu itu saya masih ada di grup keluarga. Itu mama saya dicaci maki abis. Dia bilang katanya, keluarin nih anak yang mutat, dia bilang begitu kan. Terus nggak apa-apa, mama hilang anak satu, masih ada 4 yang masih sayang sama mama. Nanti mama meninggal masih bisa yang ngajiin mama, kata mama saya begitu. Saya nangis, saya nggak tahu mesti ngomong apa. Saya nggak komen, saya diam aja. Nah, pertama kali saya keluar dari rumah itu yang WhatsApp saya cuma papa. Papa saya nanya, di mana, kenapa keluar dari rumah, kata papa saya begitu. Saya bilang, "Pak, ayah kan udah gak di aku lagi, udah gak di aku anak sama mama. Terus ayah juga kan udah diusir dari rumah. Jadi kalau emang mama maunya begitu nggak apa-apa. Ini pilihan hidup ayah, Pak. Ini murni dari hati ayah sendiri. Yang keluar, yang pindah agama, nggak ada orang lain, Pak." Saya bilang begitu sama papa saya. Papa saya WA terus hampir setiap hari nanyain gimana kabarnya Regan. Saya bilang, "Regan sehat, Pak." Hampir sebulan, udah sampai sebulan 3 minggu lah. Papa saya WA, "Papa kangen sama Regan." Padahal waktu di sidang itu mama saya ngomong, pokoknya jangan WA si Alfi, jangan ketemuan, jangan ngumpet-ngumpet di belakang saya ya Pak. Mama saya bilang begitu. Akhirnya papa saya ngumpet-ngumpet ketemu saya. Kita ketemu di luar. Saya nangis, saya peluk papa. Anak saya digendong sama papa saya. Terus saya bilang, "Pak, mama sehat kan?" "Iya sehat. Yang penting Api jaga diri, jaga Regan, jangan diomelin," gitu kan. Setelah saya pulang udah, nah, di keluarga itu cuman yang masih komunikasi sama saya cuma papa sama adiknya mama saya. Nah, saya bersyukur ada adiknya papa saya masih komunikasi sama saya jadi tahu perkembangan keluarga saya kayak gimana gitu. Terus semenjak saya keluar dari rumah, papa saya sakit-sakitan terus, sakit-sakitan, gulanya tinggi 500 lebih. Saya tahunya dari adiknya mama saya, kalau saya namanya encing, orang Betawi. Dari encing saya, dia bilang katanya, "Nanti bapak lu sakit no," dia bilang gitu kan. Gulanya tinggi, nangis mulu, dia bilang gitu kan. Saya bilang, "Abis mau gimana Cing? Cuma bisa bantu doa, juga bisa pulang, mama kan udah usir ayah," saya bilang begitu kan. Lama-kelamaan, nah waktu itu saya berdoa, saya bilang saya minta sama Tuhan, saya bilang saya nggak bisa dibahagiain orang tua, masih belum bisa, masih jauh. Saya cuma minta tolong sama Tuhan Yesus, sembuhkan papa saya. Saya berdoa terus tiap malam sampai akhirnya saya dapat kabar papa saya udah meninggal. Puji Tuhan. Nggak lama sakit lagi,
gulanya naik lagi, nggak sampai sebulan gulanya naik lagi. Mama saya WA, saya bilang udah mati saya tungguin, mama saya WA gitu kan, mama saya WA, dia bilang, papa sakit-sakitan terus, kata mama saya begitu. Pulang tinggalin yang udah-udah gitu, kita urusin papa bareng-bareng, mumpung masih ada, jangan sampai nyesel. Saya tambah sedih, saya bilang, saya mesti gimana gitu kan, tapi saya nggak mau tinggalin Tuhan Yesus, saya nggak mau. Dan berdoa lagi, saya bilang, Ma, ayah mau pulang ngurusin papa, mau banget pulang ngurusin papa, Ma, tapi nggak mau ninggalin keyakinan sekarang, saya bilang begitu kan. Terus mama saya marah, akhirnya dia nggak WA lagi, lama dia nggak WA, tiap kali WA pasti ngajakin balik pulang ke rumah gitu kan. Nah, satu waktu papa saya WhatsApp, dia bilang dia ngajakin saya ketemuan. Termasuk saya curiga, ngajakin ketemuan tapi tempatnya yang enak buat ngobrol. Dalam hati saya, papa saya ngomong apa gitu ya. Nah, saya ketemu, anak saya juga datang yang gede, saya ngajak anak saya yang kecil, saya ketemu. Papa saya bilang, papa saya nangis-nangis. Saya belum pernah lihat papa saya nangis seperti itu di depan saya. Dia sampai mohon-mohon, dia bilang, papa udah sakit-sakitan, pulang ngurusin papa. Saudara, cing-cing udah pada nungguin di rumah. Adik udah pada nungguin di rumah ponakan. Pulang tinggalin udah. Umur papa paling berapa tahun lagi, nggak lama. Berpulang papa mandiin. Mungkin kalau ini di Rukiah kali ya. Kata papa saya berpulang papa mandiin sama si Regat. Kata papa saya begitu. Saya nangis, saya nggak bisa ngomong. Saya cuma bilang, Pak, maaf, keputusannya udah bulat, ayah nggak bisa pulang. Ayah bisa pulang tapi saya mau keluarga menerima keyakinan ayah sekarang, menerima agama ayah sekarang. Saya bilang begitu. Akhirnya papa saya gitu juga nggak bisa ngomong. Ya udah, papa saya pulang sama anak saya. Nggak lama lagi, beberapa minggu, mama saya itu WhatsApp, cuman nggak ngomongin masalah itu. Dia cuma bilang, si Regan gimana? Saya bilang, sehat mah. Mama kangen sama si Regan, kata mama saya begitu kan. Ntar anterin ya. Biasa saya kalau nganterin anak saya ketemuan sama anak saya yang gede, jadi anak saya yang kecil dibawa sama dia ke rumah. Udah, besokannya lagi ngomong, mama bawa emping nih, pulang dari Carita gitu kan. Datangnya ambil ya. Dan waktu saya begini, iya mama saya ngebolehin saya pulang ke rumah. Nggak taunya ketemuan di luar sama papa saya. Baru semenjak keluar dari rumah, baru itu saya ketemu mama, saya peluk, saya cium mama saya cium tangan. Terus saya dikasih emping. Kata mama saya begini, pikirin aja no ya, dia bilang gitu kan. Baliknya ke rumah ya, dia bilang gitu, pikirin lagi, mumpung papa masih ada. Kata mama saya begitu. Saya nggak bilang iya, saya nggak bilang enggak, saya diem. Udah, saya pulang. Nah, waktu itu memang saya mau berencana mau nikah. Nah, itu berjalannya waktu, sedikit demi sedikit saya dipulihkan. Tuhan Yesus memang baik banget, baik. Mungkin orang-orang bisa bertahun-tahun, kalau saya nggak sampai setahun, keluarga saya sudah dipulihkan. Satu persatu Tuhan menjamah adik-adik saya. Dari mulai adik saya yang saudara saya yang nomor 4, yang nomor 5, itu udah mulai WA saya. Dia bilang, tinggal di mana? Dia bilang gitu kan. Tadinya satu orang pun nggak ada yang kontak sama saya, karena mama saya yang suruh gitu. Menurut lu nggak usah hubungan lagi sama si Afi gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa, saya terima gitu kan. Nah, pelan-pelan satu-satu saya ketemu adik saya yang anak yang nomor 4. Dia datang itu masih jauh, kira-kira 2 meter. Dia udah nangis-nangis. Kita ketemuan, dia nangis-nangis, dia peluk saya, dia bilang, kenapa gua dari rumah? Dia bilang begitu kan. Saya bilang, iya teh, emang ini udah pilihan gua, dan emang udah pilihan saya. Ya udah,
Biasalah ngobrol-ngobrol. Nah, lama-lama sering WhatsApp sama adik saya, sama kakak saya gitu kan. Terus mama saya juga sering WhatsApp, cuman enggak, masih agak canggung sayanya gitu kan. Saya waktu itu berencana menikah tanggal 7 Mei. 7 Mei, terus 2 bulan sebelum saya menikah, saya ngomong sama papa saya, "Pak, eh, calon saya mau ketemu sama papa." Dia tahu kalau saya mau menikah karena dengar dari adiknya mama saya. Terus kata papa saya, "Ya udah, Afi mau nikah nikah aja. Mama papa udah izinin." Dia bilang gitu. Nah itu masih ngeganjel karena kita belum pernah ketemu secara langsung, cuman dari mulut doang, papa udah ngizin, mama udah ngizin, tapi masih ada yang ngeganjel di hati. Saya berdoa terus sama calon saya bergumul, saya bilang, kalau memang ini udah kehendak Tuhan, tolong memudahkan saya untuk ketemu mama saya, papa saya, minta restu sama beliau. Akhirnya di tanggal akhir akhir Maret papa saya WhatsApp, dia bilang sih apa sama mama mau ketemu calon Afi. Dia bilang, "Oh iya pak, boleh pak, kapan di mana?" Saya atur jadwalnya, tempatnya, saya ketemu mama saya, papa saya, anak saya yang gede datang, kita ketemu di rumah makan, kita ngobrol biasa, cuman masih canggung karena pertama kali calon saya ketemu sama orang tua saya. Ngobrol-ngobrol biasa, puji Tuhan di dalam pertemuan itu tidak ada menyinggung masalah agama, masalah apa, tidak ada. Tuhan itu benar-benar baik di dalam hidup saya. Kalau saya flashback ke belakang, hati saya bilang, kenapa Tuhan Yesus nggak dari dulu ya pilih saya gitu. Nah, ngobrol, saya nggak pernah menduga, saya nggak pernah nyangka buat saya itu mustahil. Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Mama saya bilang, si mama, papa ngerestuin Afi menikah. Terus masalah keyakinan, mama nggak bisa paksa. Mama saya bilang, mama nggak bisa paksa, karena namanya keyakinan itu ada di dalam hati. Mama saya bilang begitu. Puji Tuhan, dalam hati saya, akhirnya mama saya menerima saya dengan keyakinannya saya sekarang. Mama saya juga merestuin hubungan saya, pernikahan saya gitu kan. Dan yang bikin saya senang juga, selama ini kan saya belum pernah dibolehkan pulang ke rumah. Hari itu juga mama saya bilang, mulai hari ini Afi boleh pulang ke rumah kapan aja boleh, kata mama saya begitu. Saya bilang, puji Tuhan, dalam hati saya nggak pernah nyangka bakalan secepat ini gitu. Saya percaya Tuhan pasti jamah kedua orang tua saya, tapi saya nggak pernah menyangka, nggak pernah terpikir bakalan secepat ini gitu. Saya bilang, Tuhan tahu isi hati saya, Tuhan tahu pergumulan saya. Selalu saya imanin, selalu saya berdoa, saya nggak pernah berhenti. Saya buat guys berdoa sama calon saya. Terus tapi mama saya hilang, tapi mama minta maaf, mama nggak bisa hadir di pernikahannya Afi. Mama saya nangis kan. Mama harap maklum lah gitu kan, dimaklumin. Ya saya ngerti karena mama dari agama seberang. Ya udah saya maklumin, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya puji Tuhan saya juga udah hari itu kebetulan anak saya mau ikut nyainya kan, dia ikut nyainya, terus sorenya saya datang, saya ambil, saya bilang, saya nangis. Terus ada nenek saya sampai nangis peluk saya. Saya cium tangan, saya peluk dia, saya baru itu ketemu, saya pulang. Sampai kata nenek, kalau orang Betawi bilangnya nyak, katanya saya begini, lu kemana aja, dia bilang gitu kan. Emangnya apain, emangnya omelin, emangnya pukul, dia bilang gitu. Lu pergi dari rumah, dia bilang gitu kan. Enggaknya, saya juga sayang namanya. Iya, nyak juga sayang sama lu, nyak saya gitu kan. Iya, saya ngobrol, udah saya pulang. Sekarang saya udah kapan aja saya udah boleh pulang ke rumah. Sebagian ada beberapa
keperluan anak saya ambil, saya bawa pulang. Terus eh, nah waktu itu saya mau menikah, saya ngomong sama bapak gembala saya udah direstuin, saya udah diperbolehkan pulang, mama saya udah menerima keyakinan saya. Akhirnya bapak gembala bilang ya udah besok kita mulai bimbingan pranikah, dia bilang gitu kan. Tapi om ya, kita berapa lama pertemuan? Itu seminggu 2 kali, sekali pertemuan itu 2 jam. Puji Tuhan. eh, Terus bapak gembala saya bilang, kamu tahu nggak sih kenapa saya tunda-tunda bimbingan kamu? Karena saya mau di hati kamu tuh nggak ada yang ngeganjel. Saya mau semuanya lancar, orang tua kamu merestuin, dan akhirnya doa kamu, doa om juga dijawab sama Tuhan. Ya udah besok kita bimbingan, saya bimbingan. Nggak saya waktu itu saya bingung, nggak ada wali gitu kan, saudara saya satu pun nggak ada yang datang, keluarga atau siapa nggak ada. Akhirnya saya kontak ke kakak, terus saya diajak ke rumahnya eh, Ibu Elizabeth, istrinya Bapak Pendeta Junedi Salat. Saya datang ke rumah, saya eh, apa namanya, saya bilang kalau ibu berkenan, saya bilangnya mama. Saya bilang kalau mama berkenan, mau nggak mah jadi wali saya? Saya bilang begitu kan. Oh iya, boleh, dia bilang gitu kan. Mama bersedia datang gitu kan. Saya bilang puji Tuhan, akhirnya saya ada wali juga. Karena kan emang keluarga, teman atau siapa nggak ada yang datang, cuman keluarga dari almarhum suami saya, anak-anaknya, kakaknya sama orang tuanya yang perempuan gitu kan yang datang. Jadi Ibu Junedi Salat, Ibu Eli datang ke acara pemberkatan. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Rasanya saya leganya karena saya itu sekarang udah punya Tuhan, udah punya Bapak yang sayang saya, yang penuh kasih dibanding kasihnya di dunia, kasih di dunia. Sebelumnya saya belum pernah merasakan seperti ini, damai, tentram hidup saya. Kalau dulu saya kesel sama seseorang, saya keki, saya selalu minum obat. Karena buat saya obat itu membuat hati saya tenang. Tangan saya silet-silet sampai berdarah-darah, udah selesai, hati saya tenang. Cuma nggak mungkin kan, saya begitu terus. Akhirnya Tuhan memilih saya, dan saya sekarang percaya sepenuhnya 100% sama Tuhan Yesus. Tuhan menjaga kehidupan saya, Tuhan menjaga hati saya. Kalau sekarang jika misalnya ada hati saya sakit, enggak sesakit seperti dulu. Seolah-olah tuh sekarang kalau sakit saya udah ada yang nahan. Di depan tuh ada Tuhan Yesus, di depan tuh ada yang menjaga saya. Kalau dulu saya bebas, saya ngelakuin apa aja, saya nggak mikir panjang. Sekarang setiap kali saya sakit hati, setiap kali saya bergumul, ada masalah, saya berdoa. Tuhan Yesus yang membuat saya tenang. Tuhan Yesus yang menjaga saya di depan. Dia yang berjalan di depan saya. Pernah waktu itu saya ke gereja, sampai saya berdoa, saya bergumul dalam hati saya nggak tahu, ada yang berbicara, jangan takut, aku tidak akan membiarkan kamu menangis. Puji Tuhan, selama saya dipanggil Tuhan, dipilih oleh Tuhan, selama saya menjadi pengikut Kristus, nggak ada lagi yang namanya minum obat, nggak ada yang nama lagi saya silat-silat tangan saya, nggak ada. Kalau dulu ya seperti itu, memang sifat saya keras, atau saya kabur, saya pergi kemana. Pernah waktu itu saya ribut sama suami saya kabur ke Brebes, saya cuma bodit 200 lebih. Saya bilang, saya tinggalin anak saya, gak apa-apa, saya bilang, saya mau jadi gembel-gembel sekalian. Tapi sakit hatinya tuh saya. Kalau dulu, sekarang puji Tuhan, sekalipun orang berbuat jahat, ada omongan yang gak enak, saya tetap mengasihi, saya tetap memaafkan siapapun itu dia. Sampai adik-adik saya juga bingung, kok lu jadi begini, jadi berubah gitu, lu ngomongan lu jadi nggak kayak dulu lagi gitu.
Saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Hidup saya dipulihkan, jiwa saya diselamatkan. Tuhan itu sangat-sangat baik dalam hidup saya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Pak Franky, saya rasa sampai di sini kemudian saya. Baik, wow, luar biasa ya. Tetapi kita berikan dulu kemuliaan buat Tuhan Yesus ya, puji Tuhan. Suatu kesaksian yang benar-benar memberkati kita pada malam hari ini, menguatkan juga banyak pelajaran yang bisa diambil dari kesaksian Ibu Alfi yang baru saja, menurut saya ini baru saja mengenal Tuhan. Belum lama seperti kita yang sudah dari lahir. Tetapi komitmen, keputusan, ketegaran hati, itu luar biasa. Saya salut ya. Karena tidak semua orang Kristen berani mengambil keputusan seperti ibu. Meninggalkan keluarga, walaupun dihina, bahkan bapak pun sempat sakit dan menangis ke ibu untuk kembali, tetapi ibu tetap pilih Yesus. Ini satu contoh yang luar biasa bagi kita yang menonton pada malam hari ini. Ternyata ya, orang-orang yang baru mengenal Yesus itu kasihnya luar biasa, tidak mau meninggalkan juru selamatnya. Apakah kita juga bisa seperti itu? Nah, dengan kesaksian ini, tentunya ini akan bisa memboost, menguatkan kita, agar kita juga bisa berani mengambil keputusan. Komitmen, sekali Yesus, tetap Yesus. Luar biasa, banyak belajar saya dari sini Ibu ya. Dan saya tadi catat di sini, mana catatannya? Sebentar. Ya. Doa orang benar besar kuasanya. Ya, betul. Karena siapa yang bisa menjamah hati manusia dalam waktu yang cepat? Ya, ibu berdoa dengan waktu itu pacar ibu, ya, yang sekarang sudah suami ibu, Pak Hadi, luar biasa, ya. Akhirnya doa ini dijawab. Bagaimana keluarga juga itu bisa akhirnya menerima ibu, ya, akhirnya menerima ibu dan mulai pelan-pelan komunikasi hubungan keluarga itu dipulihkan. Nah, kalau bukan Tuhan yang jamah, lalu siapa? Karena dari awal saya mendengar penolakan luar biasa ya, dan biasanya itu bisa berlangsung begitu lama. Tetapi rancangan Tuhan luar biasa. Ketika ibu berserah kepada Tuhan, hanya berdoa saja. Dan tentunya ini yang luar biasa ya, karena ibu membuktikan kepada Tuhan komitmen. Apa yang ibu percaya, ibu tidak mau tinggalkan. Ya, Tuhan tentunya menjawab doa ibu lebih cepat. Itu merupakan bagian dari apa yang ibu imani. Jadi Tuhan melihat benar-benar orang yang luar biasa ya, imannya. Tetapi malam hari ini benar-benar menguatkan kita semua. Bukan hanya ibu yang dikuatkan, tetapi kita semua juga yang mendengar pada malam hari ini. Sungguh kesaksian yang benar-benar memberikan pelajaran bagi kita semua. Dan akhirnya saya dari kemarin saya mendengar kesaksian Bapak juga dan Ibu ya, klop. Sekarang hubungan sudah baik dengan adik-adik mungkin, dengan anak-anak juga, dan luar biasa sampai saat ini Ibu bisa bersaksi. Dan Pak Gembala juga mengambil keputusan yang tepat waktu itu ya, menunggu waktu yang terbaik, tidak terburu-buru untuk menikahkan, tetapi harus ada perasaan damai dulu untuk bisa dinikahkan ya. Dan luar biasa, waktu Tuhan selalu yang terbaik, yang tepat. Dan ada satu hal lagi yang saya tadi catat ya, tentang sebentar. Ya, ternyata obat itu bukan jalan keluar ya. Drugs or whatever it is, medicine is not the solution. Jadi tidak bisa membuat hati ini tenang ternyata ya. Mungkin sementara, temporary, yes, kalau dengan obat. Tetapi sesudah itu malah lebih menjadi-jadi. Tidak tenang jiwa, tidak merasa damai sejahtera. Tetapi yang membuat perasaan damai sejahtera dan tenang adalah ketika kita berdoa dan kekuatan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga terjadi perubahan, hidup dulu dan hidup sekarang. Dulu jika mengalami pergumulan, larinya adalah mungkin ke obat-obatan. Sekarang kalau ada pergumulannya, harus lari di bawah kaki Tuhan. Kita berlutut, kita berdoa agar supaya kita juga dilatih untuk menjadi orang-orang yang kuat di dalam pergumulan. Dan yang paling penting ibu memiliki rasa damai sejahtera dan janji Tuhan untuk hidup kekal di sorga. Karena tidak ada yang bisa sampai ke Bapa tanpa melalui Yesus, tanpa melalui aku, di Yohanes 14 ayat 6. Dan itu memang ultimatum ya. Ayat itu luar biasa ya, tidak
tidak pakai pengecualian, dan itu merupakan monopoli, tidak bisa tanpa melalui aku. Jadi orang yang percaya kepada Yesus yang bisa menikmati kerajaan sorga. Amin. Puji Tuhan. Kita bergeser ke teman-teman di Zoom pada malam hari ini. Silakan yang ingin berbagi dengan Ibu Alfi, silakan hidupkan mic dan kameranya. Silakan. Ya, super sekali ya kesaksian pada malam hari ini. Amin. Betul. Jadi Ibu Alfi adalah istri dari Pak Hadi yang bersaksi kemarin ya. Oke, yang terlambat bisa nonton kembali karena rekamannya masih ada di YouTube ya. Baik. Kepada Teh Tata, silakan hidupkan mic dan kameranya. Bu, silakan sudah? Sudah. Oke, Shalom, selamat malam Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, shalom. Shalom, selalu dengan wajah yang ceria, bersuka cita, luar biasa. Halo. Shalom, selamat malam Pak Franky. Selamat malam Neng Selamat Afi. malam, selamat malam. Sebenarnya. Silakan. Ya, Pak Bu. Franky, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Di sini saya juga mau menyapa Bunda Wina, masuk ujung Bunda Wina, kabar baik Bunda Wina, puji Tuhan, semoga Bunda Wina sukses selalu. Neng Afi, gimana Iya. setelah kesaksian luar biasa kan? Aduh, pengen dari awal tadi. Puji Tuhan. Amin. Amin ya. Tuhan menguatkan saya, Tuhan Yesus mampukan saya untuk berbicara. Iya, betul sekali. Yang tadi Pak Franky itu sempat dikutip di Yohanes pasal 14 ayat 6 ya Pak. Coba bisa di Baik, saya share ya. Yohanes Afi 14 bisa baca. ayat 6. 6. Ya. Ini ayat yang banyak membawa jiwa untuk bertobat dan Nah, ikut Yesus. coba Neng Silakan. Afi dibaca Neng Afi. Ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayat ini tepat sekali buat Neng Afi kalau bagi Teteh ya, karena di mana? Betul, akulah jalan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah kebenaran. Kebenaran karena dia membuat nubuat Alkitab menjadi kenyataan dengan begitu janji-janji Allah itu terbukti. Akulah kehidupan. Amin. Yesus mengorbankan kehidupannya supaya orang yang beriman kepada dia punya kesempatan untuk kehidupan abadi. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu artinya kalau kita berdoa dengan nama Yesus itu berarti kita mengakui kedudukan Yesus Kristus. Jadi kita bisa diselamatkan hanya melalui Yesus merupakan jalan menuju kepada Bapa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi keputusan Neng Afi itu tepat sekali, yang dimana Neng Afi ingin sekali hidup yang kekal, dan Neng Afi salah satu umat yang diselamatkan. Jadi selamat Neng Afi, selalu teguh di dalam iman, juga di dalam keluarga, sehat selalu. Ayat 7-nya keren juga, Teh Tata. Bisa dibaca mungkin ayat 7-nya. Mungkin Ibu Alfi bisa baca. Coba. Kiranya kamu mengenal aku, Bisa? Kamu juga. kiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Luar biasa. Ya, betul Amin. sekali. Ini perkataan Luar Yesus biasa, ya. puji Tuhan. Iya, betul sekali. Mungkin dulu Neng Afi belum mengenal apa arti itu kebenaran, jalan kebenaran, terus harus melalui siapa, saya harus menuju jalan kebenaran, dan bagaimana saya bisa diselamatkan. Kemungkinan Neng Afi dulu pasti sama kayak Teteh rasakan gonjang-ganjing di dalam kehidupan. Pasti kita flashback ke belakang sedikit sama yang Neng Afi rasakan sama Teteh. Pasti guncangan-guncangan itu selalu ada, tapi puji Tuhan Pak Franky, ini sudah saya anggap kayak adik sendiri memang ini Neng Afi. Jadi dia selalu sharing sama saya, walaupun saya juga masih tahap belajar Pak Franky, tapi di mana kita saling menguatkan, dan puji Tuhan, haleluya. Luar biasa, Tuhan Yesus sudah menjamah Neng Afi sampai benar-benar Neng Afi tetap teguh di dalam iman. Waktu itu sempat Pak Franky, waktu Neng Afi itu memang diusir sama keluarganya, itu sempat WA saya, itu kayaknya pagi harinya, tapi belum sempat saya buka waktu itu. Saya akhirnya diusir sama mama saya. Saya ingat sekali itu. Bahkan sebelum dia itu, kayaknya saya masih ingat, sebelum dia mau berkata kepada orang tuanya, waktu itu saya udah siap untuk mengatakan kebenaran. Saya ingin mengatakan, saya Kristen, saya ingin jadi pengikut Yesus yang setia. Saya mohon doanya Teh. Nah waktu itu saya memang berdoa bersama Bapak rohani saya, Bapak Wayan Yohanes. Waktu itu saya tetap kuatkan dia, apapun yang terjadi, kamu gini loh Pak, aku gini Pak Franky, dulu tuh yang gamblang sama Neng Afi, Neng, kalau kamu punya pacar diumpetin, pasti pacar kamu lama-lama juga nggak mau. Saya kan gitu Pak Franky. Apalagi ini Tuhan kamu mau umpetin model apapun juga Tuhan akan ada rasa cemburu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya sudah, kamu harus mengatakan yang sebenarnya kebenaran, bahwa kamu salah satu umat yang terpilih. Apapun itu resiko, pasti kamu
kamu pasti diusir. Tapi waktu itu memang Neng Afi bilang, aduh teh pasti ini saya nanti ada kena pukul lah apa, waktu itu kayaknya Afi ngomong gitu. Iya betul. Kamu jangan pernah ada roh ketakutan, karena Tuhan tidak akan pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Selalu Amin. Pak Franky, saya kuatkan terus sampai finally Neng Afi hubungi saya, teh malam ini saya akan mengatakan ke orang tua saya kalau saya sudah jadi pengikut Yesus. Saya mohon Haleluya. doanya. Dan waktu itu juga pas posisi saya waktu itu habis pelayanan bersama Bapak rohani saya, Bapak Saksi waktu saya nikah, Pak Franky. Ya. Yuk kita doa bersama untuk menguatkan. Puji Tuhan. Malam itu dia entah bicara bagaimana ke orang tuanya, tahu-tahu pagi saya dapat WhatsApp, teh saya diusir. Ya udah itu resikonya. Jadi mau nggak mau, dari awal saya bilang mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus menghadapi. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada setiap umatnya. Dan finally terbukti, Amin. saya tahu ini saya udah anggap kayak adik saya sendiri, dan saya sekali lagi tidak akan pernah bosan. Salah satu benar-benar suami dan istri ini, suami istri memang orang juga yang saling menguatkan teteh. Namanya juga kita hidup di perantauan Pak Franky, saling Ya. menguatkan lah istilahnya seperti itu kan. Jadi sekali lagi Neng Afi tetap teguh di dalam iman, sekali Yesus tetap Yesus, langgeng selalu sampai Pak Hadi sampai maaf memisahkan. Terima kasih Pak Franky atas Ya, waktunya. Tuhan sebentar. Yesus memberkati Teh semua. Tata, sebentar. Halo. Ada ayat keren Ya. juga yang mau dibagi. Nah, satu lagi ya, Oke. bisa dibaca nih. Iya. Matius 28 ayat 18. Silakan dibaca Ibu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Klop ya Haleluya. dengan Amin. Yohanes Klop 14 ayat 6. Pasti ya, Betul luar sekali. biasa. Amin. Karena tadi sebenarnya waktu Pak Franky sebelum menyebutkan Yohanes pasal 14, saya tuh dari awal saya sudah, oh ini masuknya di Yohanes pasal, ternyata klop juga Pak Franky. Haleluya. Puji Tuhan ya. Dan Iya, begitu Pak banyak Franky. ayat firman Tuhan yang menguatkan kita, karena di situ akan kita menerima berkat-berkat yang luar biasa. Nah, Ibu tetap bertumbuh di dalam Kristus dengan firman Tuhan, akan dikuatkan. Apapun pergumulan yang ada di depan, tetap kita harus kuat. Dan saya selalu berbagi, share dengan teman-teman yang bersaksi, kita saling menguatkan. Karena kalau dari cerita-cerita di Alkitab, pergumulan itu bukan ditiadakan, tetapi mereka yang dikuatkan, ya. Jadi mereka dikuatkan untuk bisa melalui setiap pergumulan. Jadi kita dilatih agar kita supaya juga bisa cakap mengatasi dan bisa melalui segala pergumulan yang ada dengan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Silakan. Silakan. Tidak apa-apa. Saya tuh saya kan dulu kan saya udah pernah kesaksian di Pak Franky, saya paling nggak Ya. bisa menangis. Tapi kenapa waktu kemarin saya melihat pemberkatan Neng Afi sama Ko Hadi, saya kan datang Pak Franky itu. Ya. Saya datang ke Tangerang dari Denpasar, 1 hari 1 malam perjalanan, Ya. sama sekali tidak terasa lelah. Saya meneteskan air mata waktu pemberkatan, padahal saya paling gengsi meneteskan air mata, tapi Tuhan memberikan saya kelembutan. Aduh, Ya. Tuhan luar biasa Tuhan. Jadi di situ saya sangat terharu. Perjalanan hidup Neng Afi ini sedikit banyak saya tahulah Pak Franky. Ya. Ya walaupun kita bertatap muka baru sekali, tapi hati itu kayak chemistry itu, ikatan itu ada lah istilahnya. Jadi sekali lagi saya berpesan sama Neng Afi, teguh selalu di dalam Kristus, selalu andalkan Tuhan di setiap pergumulan. Teteh juga lagi belajar, ingin menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik, agar selalu bisa menjadi berkat untuk setiap orang. Salam buat Ko Hadi, sampai maut memisahkan. Pak Franky, terima kasih atas waktunya. Iya, Shalom. Tuhan sebentar. Yesus berkati. Saya juga tadi Ya. makanya saya bilang kan, saya sempat katakan tadi bahwa kalau bukan Tuhan terus siapa? Nah, saya yakin dan percaya Teh Tata dan Ibu Alfi tough woman, orang wanita-wanita yang kuat. Dari cerita, dari background mereka itu bukan orang yang cepat apa ya, tapi orang yang dilatih memang tegar. Malah dapat dikatakan bandel lah ya, bandel sedikit lah ya. Ya, jadi stubborn gitu ya. Jadi orang-orang tidak mudah untuk meneteskan air mata. Tetapi kenapa? Ketika Ibu Alfi masuk gereja, ketika Teh Tata juga mengalami Tuhan, kenapa meneteskan air mata? Itu karena Roh Kudus, karena ada memang urapan. Tuhan itu menjama, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Bisa menjama lewat pujian, lewat doa, apapun itu. Nah, itu yang memberikan kita kekuatan. Jadi luar biasa ya. Teh Tata yang sudah bersaksi, luar Oke, biasa Bapak. banget. Dari kemarin part 1, part 2 benar-benar memberkati. Dan Nanti siapa Ibu tahu ada Alfi part 3 juga. Bapak. Ya, mudah-mudahan Yang puji Tuhan. selalu Oh, ada selalu iya, ada dalam part doa, 3 Bapak. juga. Ya. Amin. Oke. Terima kasih Pak Franky, Neng Afi. Selamat Ya. malam, Tuhan Yesus memberkati. Sukses selalu buat Pak Franky juga. Shalom. Shalom. Baik. Ibu Alfi, ada yang mau tambahkan? Dari Teh Tata tadi yang sudah berbagi dengan kita, ada yang Ibu mau tambahkan sebelum kita tutup sesi pada malam hari ini? Tetapi Ya, jangan saya- dulu masuk di closing statement ya. Closing statement nanti di bagian terakhir. Mungkin ada yang Ibu sedikit mau tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Tata tadi. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak sama Teh Tata. Memang
dari awal sampai saat ini banyak wejangan dari Teh Tata. Dari awal saya kenalan sama Teh Tata di medsos. Beliau saya anggap kakak sendiri, orang tua sendiri, kakak rohani saya. Teh Tata itu apa ya, ketemu baru sekali tapi rasanya sudah bertahun-tahun ketemu. Sekali lagi saya ingin terima kasih sama Teh Tata sudah mau menjadi kakak angkat. Haleluya. Ya, baik, puji Tuhan ya. Luar biasa bagaimana ternyata kenalnya lewat medsos ya, luar biasa. Walaupun hanya lewat media sosial, tetapi bisa saling menguatkan, saling memberkati. Kita dipersatukan oleh Roh Kudus, oleh Roh Kristus ya, puji Tuhan. Dan sebelum kita akhiri sesi kesaksian pada malam hari ini, Ibu, kami ingin mendengar closing statement apa yang menjadi kerinduan dari Ibu Alfi mau sampaikan kepada kita semua yang mendengar pada malam hari ini dari pergumulannya untuk menjadi kekuatan atau juga untuk menjadi nasihat bagi kita semua agar kita makin dikuatkan dan untuk mengalami pergumulan kita lebih siap untuk menjalaninya. Silakan Ibu. Iya, pesan saya cuma bilang Tuhan Yesus tuh nggak pernah ninggalin kita. Walaupun keadaan apapun, dia tetap setia, dia sabar, merubah kita menjadi lebih baik. Pokoknya apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu memang sudah rencana Tuhan, bukan karena kebetulan, itu sudah rencana Tuhan. Jadi buat saya ya tetap berdoa, yakinin bahwa itu sudah terjadi di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita tutup dengan doa, tadi saya lupa tanya di bagian awal ya, atau sebelum kita siaran langsung, Ibu, ada satu pujian yang Ibu rindu ingin nyanyikan? Adakah satu lagu yang Ibu hafal? Mungkin di bagian tengah atau bagian akhirnya, jika ada, dan Ibu rindu ingin menyanyikannya, silakan Ibu. Nah ini lagu dari pertama kali saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai saya juga nggak tahu kenapa pemberkatan saya lagunya sama yang sehari-hari saya nyanyiin gitu. Ini lagu Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus pernah memberikan pesan kepada murid-muridnya dan kepada orang percaya, lalu kemudian diteruskan oleh para rasul, termasuk Rasul Paulus, bahwa barang siapa yang mengikut Kristus, dia harus memikul salibnya. Ya. Dan kemudian dikatakan, orang yang ikut Yesus memang menderita aniaya. Secara fisik, secara jumlah kita mengalami diskriminatif, ya, bahkan ketika menjalankan ibadah, ya, menjalankan keimanan itu seringkali gereja orang-orang Kristen mengalami aniaya. Tapi meskipun dianiaya, damai sejahtera tidak bisa diambil. Dan Tuhan juga itu menunjukkan bahwa umatnya walaupun diintimidasi, tetap Tuhan menunjukkan perbedaannya. Perbedaan yang pertama yaitu ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya, sifatnya membawa damai, peduli pada sesama manusia walaupun beda keyakinan. Nah, di dalam kecerdasan hampir semua orang-orang ilmuwan yang hebat-hebat di mana-mana itu orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, lalu segi ekonomi, pengusaha-pengusaha yang luar biasa termasuk di negara kita ini,
yang memegang kendali di dalam sistem ekonomi kita adalah orang-orang Kristen, ya, baik anak pribumi maupun juga keturunan Tionghoa. Misalnya ada Teddy Pardede dulu, ada kemudian DLC Torus, dan kemudian ya banyak lagi lah konglomerat-konglomerat kita yang di Indonesia ini yang luar biasa. Ya, ada pemilik Indofood, ada ya pokoknya ada pemilik Lipo. Terlepas ada kelemahan dan kelemahan yang ada, tapi kelebihannya juga luar biasa. Nah, artinya meskipun kita ditindas, dianiaya, dipersulit, dipersekusi, bahkan ada yang jadi korban nyawa di negeri ini karena keimanan, tapi Tuhan tidak pernah menutup mata. Alkitab berkata, Tuhan tidak membiarkan kita seperti anak yatim piatu, tapi Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, demikianlah tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan saya selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.